Apa sih itu erosi? Erosi adalah proses pengikisan atau pemindahan lapisan tanah, batuan maupun material yang terjadi akibat air, es, maupun gaya gravitasi. Salah satu contoh erosi yaitu adalah erosi percik, erosi massa, dan juga erosi sungai. Lihat deh ke sana. Itu ciri-ciri erosi nggak sih? Ayo kita tanya teman aku, siapa tahu dia tahu. Halo Lina. Halo, Kamu tahu nggak sih itu erosi apa? Aku nggak ngerti deh itu erosi apa. itu tuh erosi sungai, yaitu proses pengikisan material tanah dan batuan yang terjadi di sepanjang aliran sungai yang diakibatkan oleh tenaga air. Air yang mengalir deras akan membawa partikel tanah, pasir, kerikil, dan batuan yang akan mengikis dinding sungai, dasar sungai, dan area di sekitar sungai. Erosi ini juga disebabkan oleh kecepatan air, volume air, jenis tanah, dan macam-macam lainnya. Makasih Lina, karena kamu udah ngejelasin erosi sungai sama aku jadi tahu erosi sungai itu kayak gimana. Ya, sama-sama Isa. Dadah. Dadah. Ada Mita tuh, samperin yuk. Halo Pak. Hai Mita. Ini tanahnya kenapa sih pakai gitu? Tahu nggak Mit? Oh, jadi ini tuh namanya erosi massa. Erosi massa terjadi ketika sejumlah tanah secara bersama-sama terangkut dan berpindah tempat karena air yang terkumpul. Erosi massa disebabkan karena adanya pengumpulan air pada lapisan tanah atas yang berada di atas lapisan tidak tembus air. Proses erosi massa terutama terjadi pada lahan miring yang kedalamannya efektif dangkal. Erosi massa ini seringkali juga disebut dengan mass wasting. Gitu, Mit. Oh gitu ya, Mit. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Oke. Ya udah deh, aku mau lanjutin dapur aku dulu. Oke, semangat ya. Iya. Nah, Lina udah pergi. Kita ke Naila yuk. Hai Nay, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas. Oh, aku boleh tanya nggak? Boleh. Itu apa ya? Apakah itu erosi? Oh, itu tuh erosi percik. Nah, erosi percik itu erosi yang disebabkan oleh percikan air yang langsung menaik tanah secara langsung. Nah, energi kinetik yang disebabkan oleh percikan air ini nanti akan mengangkat partikel-partikel kecil seperti pasir, debu, dan juga lempung. Erosi percik nanti akan menjadi proses awal terbentuknya erosi lempen dan juga erosi alur. Wow, keren banget. Terima kasih ya. Ya. Ketergantungan manusia terhadap tanah terus meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan terhadap lingkungan yang dimana dapat mendorong kemerosotan sumber daya tanah baik mutu maupun jumlahnya. Nah, kemerosotan sumber daya tanah ini dapat ditunjukkan dengan adanya laju erosi yang meningkat. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan adanya pengendalian erosi yang dimana untuk mengaplikasikan pengendalian erosi ini perlu diketahui besarnya laju erosi yang terjadi. Laju erosi dapat dihitung dengan metode USLA atau Universal Cellulose Equation yang dipengaruhi oleh faktor erosi, dampak, klasifikasi, dan batas toleransi erosi. Pengendaliannya dilakukan melalui 3 cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode vegetatif yang dilakukan dengan cara reboisasi. Usaha pengendalian ini dapat dijadikan alternatif pemilihan usaha pengendalian erosi yang terjadi berdasarkan keuntungan dan resiko besarnya laju erosi yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk area atau lahan yang memiliki resiko erosi yang tinggi itu dapat dikelola dengan arahan untuk memilih tanaman atau memilih macam metode pengendalian yang mampu memberikan keuntungan yang cukup besar atau yang sebesar-besarnya. Serta terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.